Bismillah. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur desain. Nah, kita akan belajar tentang unsur-unsur desain. Silakan teman-teman sediakan catatan karena ini akan fokus kepada teori. Kita akan belajar tentang unsur desain. Nah, unsur desain ini adalah fondasi visual. Nah, ini merupakan fondasi visual. Ini merupakan fondasi visual dalam sebuah ilustrasi dan juga desain grafis. Ilustrasi dan desain grafis. Nah, unsur desain ini adalah komponen dasar yang membentuk suatu karya visual. Nah, ini merupakan komponen dasar yang membentuk suatu karya seni. Pembentuk suatu karya seni. Kemudian, jika seorang desainer tidak memahami tentang unsur-unsur ini, maka dia akan kesulitan, sehingga dia akan sulit untuk membuat karya yang kuat, harmonis, dan mudah dipahami. Sehingga ketika seorang ilustrator ataupun desainer grafis itu memiliki pemahaman yang kuat, kita bisa merasakan bahwasannya desain tersebut memiliki pondasi yang kuat. Nah, seakan-akan kita bisa melihat desain tersebut seimbang, kemudian tepat dari segi pemilihan warna, bentuk, tata letak, dan yang lainnya, karena itu juga akan berhubungan juga dengan prinsip-prinsip desain. Secara umum, ada beberapa referensi mengenai jumlah dari unsur desain ini. Ada yang menyebutkan 5, ada juga yang menyebutkan 7, bahkan lebih dari itu. Tapi jumlah ini mungkin tidak menjadi permasalahan besar karena jumlah bisa jadi berbeda karena ada turunan-turunan atau perincian lebih lanjut. Tapi secara garis besar kita bisa memulai dari poin pertama, berhubungan dengan unsur itu adalah titik. Nah, jadi unsur pertama dari sebuah desain itu adalah titik atau bisa juga kita sebut sebagai poin. Titik ini adalah unsur visual yang paling kecil. Nah, titik bisa menjadi sebuah fokus, kemudian bisa juga sebagai penanda posisi atau awal dari bentuk yang lebih kompleks. Kita coba tuliskan. Titik ini bisa menjadi fokus utama, atau bisa kita tuliskan sebagai fokus, kemudian bisa jadi penanda, dan bisa juga menjadi awal dari bentuk yang lebih kompleks. Awal dari bentuk yang lebih kompleks. Apa sih fungsi titik ini? Sehingga ini termasuk di dalam unsur dari sebuah desain. Fungsinya itu antara lain bisa menarik perhatian, kemudian bisa juga membentuk pola-pola, kemudian bisa sebagai penentu lokasi ataupun arah. Nah, kemudian dalam penggunaannya, titik ini bisa berupa bintik-bintik tekstur pada ilustrasi anak atau juga sebagai penanda pada infografis dan beberapa pemanfaatan lain. Jadi ini adalah pengertian pertama dari unsur desain, yaitu poin ataupun titik. Yang kedua adalah garis. atau line. Nah,
Garis ini adalah kumpulan atau rangkaian dari titik yang terhubung. Bisa kita tuliskan di sini, rangkaian titik yang terhubung. Nah, garis ini ada banyak macamnya. Kita coba tuliskan di sebelah. Garis ini ada banyak macamnya. Ada yang garis lurus vertikal, kemudian ada yang horizontal, ada juga yang diagonal, kemudian ada yang melengkung, kemudian ada yang patah-patah atau zigzag. Dari bentuknya pun juga beda-beda. Ada yang putus-putus seperti ini, kemudian ada yang strip seperti ini, dan bentuknya juga bisa diubah-ubah. Ada yang melengkung, lurus, dan semacamnya. Adapun fungsinya, ini bisa seperti untuk mengarahkan pandangan, menciptakan gerak, membentuk bangun datar atau shape, kemudian memberi karakter, entah itu tebalnya sehingga tebal terasa lebih kuat, dan tipis itu memberikan kesan lebih lembut. Jadi unsur kedua dari topik ini adalah garis. Silakan teman-teman catat. Adapun yang ketiga adalah bentuk atau shape. Seperti yang teman-teman ketahui, bentuk ini adalah bidang yang dibatasi oleh garis. Bisa kita tuliskan, bidang yang dibatasi oleh garis. Bidang yang dibatasi garis. Di sini saya coba buatkan dua contoh. Ada dua contoh, ada yang A dan ada yang B. Berdasarkan dari dua sampel ini, ada yang A dan yang B, manakah menurut teman-teman yang merupakan bentuk atau shape atau bidang datar? Oke, saya berikan waktu untuk memilih. Jika teman-teman memilih yang A, maka itu betul, karena tanda dari bentuk atau bidang datar ini, setiap ujungnya itu atau setiap garis itu mereka bertemu sehingga bersatu, tidak ada yang terputus. Adapun untuk contoh yang B, jika teman-teman lihat ada bagian yang terputus. Bagian inilah yang menyebabkan yang B ini bukan merupakan bentuk atau shape. Karena jika masih terputus seperti ini masih disebut sebagai garis. Nah, baik, untuk video pertama, ini adalah 3 unsur-unsur desain. Insyaallah di video selanjutnya kita akan lanjut membahas beberapa unsur desain yang lain. Di antaranya ada rupa atau wujud, kemudian ada juga tekstur, dan ada warna, ruang, dan juga ukuran. Dan silakan teman-teman pelajari, catat apa yang disampaikan, karena ini adalah fondasi yang seharusnya memang dipahami oleh setiap ilustrator ataupun desainer. Ketika kita paham tentang prinsip ini, maka kita akan memiliki argumen yang kuat ketika berhadapan dengan klien ataupun berhadapan dengan orang lain ketika kita berdiskusi. Tapi ketika kita tidak paham, maka kita tidak punya argumen ataupun alasan yang kuat ketika mempertahankan pilihan yang kita ambil dalam menentukan sebuah tindakan dalam membuat karya. Barakallahu fiik, insyaallah kita akan lanjut ke video selanjutnya.